Kan yang nomor 2 itu kan itu Hmm. kan ya yang itu kan kalau misal kan memori itu kan write, kalau write kan kalau sedang dalam keadaan write kan berarti dia satu, kalau misalnya sedang keadaan tidak write berarti kan nol gitu, jadi kan Ya. kayak nge-allow dia tuh boleh write apa enggak gitu. Nah itu tuh disambunginnya ke kontrol sinyal, karena kan kontrol sinyal nih kan CPU kan pada dasarnya kan dia ngendalin segalanya ya. Nah karena dia ngendalin Hmm. segala, dia ngendalin di atas memori, IO modul lah atau apalah. Nah itu jadi itu kontrol sinyal itu bakal menentukan apakah dia itu read atau write dalam sebuah perangkat atau komponen komputer itu. Hmm. Berarti ini ya, kalau read write itu pasti masuk ke signal kontrol gitu ya? Ya masuk ke sinyal kontrol CPU-nya. Jadi kayak 1, 6 tuh masuknya ke kontrol signal gitu. 1, 2, Iya. 6, 7 gitu juga masuk gitu. Nah nomor 7 kan jadi sama yang Hmm. kita bilang tadi kan, Ya, kecilin aja kalau ya. misal dia masuk ke 18 juga. Terus habis itu nomor 10 nih. Nomor 10 nih sebenarnya kan kalau dalam pengertian ya secara logika kan yang nomor 10 itu kan dia external data. Ah, External data in maksudnya kan. Jadi kan otomatis dia tuh dari komponen luar kayak mouse, kayak keyboard atau apa, karena dia masuk berarti kan ya itu mouse atau nggak keyboard. Pokoknya yang data masuk ya. Nah, kalau yang 13 kan data keluar ya. Kayak apa 12 kan eksternal data keluar. Nah, kalau keluar kan berarti kayak apa sih namanya? Eh, monitor kan keluar tuh IO modul juga kan lewatnya. Jadi tuh ini tapi tuh ada kayak jawaban lain gitu loh. Kalau semisal 10 tuh bisa dihubungkan ke eksternal data yang nomor 12. Tapi nggak tahu. Masa biasa bisa ngelup sih kalau IO modul tuh. internal data yang mana? Eksternal data yang 12 itu loh. Jadi kan kayak ngelup gitu. Tapi kata bapaknya nggak boleh kalau dia Nggak boleh ngelup sesama ya. gitu nggak boleh. Oh, nggak boleh. Kalau nggak boleh ngelup berarti kan dari luar, berarti kan nggak bisa dihubungin kemana-mana di sini. Hmm. Oh, berarti kalau nggak boleh ngeloop yang 15 udah bener tuh kan dia nggak bisa masuk ke data yang 19 kan? Iya benar. Benar-benar. Ya, tapi emang itu berlaku sama data CPU-nya juga ya? Bukannya kan kayak ada dulu tuh flip-flop yang butuh ditentukan state-nya ditentukan oleh state sebelumnya nggak sih? Yang dia tuh ngeloop lagi gitu. Nah, hmm. Tapi mungkin ya, itu asumsi gua aja sih. Hmm. Kalau semisal dia tuh ada gitu. Apa rangkaian flip-flop apa gimana gitu. Di next dulu aja ke yang Ya, nomor next 2. aja. Yang nomor 2. Yang nomor 2 kan dia minta buat ngejelasin yang di clock 2 sama di clock 5. Hmm, Clock 2 itu kan ada H sama T. iya. Itu kalau menurut gua yang H itu dia eh, minta akses bus apa buat mau mulai prosesnya. Benar-benar. Terus Iya yang sih. ini gua mau nanya yang T nih, yang T sama yang V. Ini kan kalau yang B sama apa yang clock 5 B sama J kan ya mirip-mirip lah sama yang H. Hmm. P sama Nah, V. yang T sama V, T. Oh, clock T. T sama V yang clock 2 paling bawah sama clock 5 paling bawah. Oh ya. Nah, itu kan eh jadi menurut menurut gua tuh yang modul yang bagian clock 2 yang T itu dia itu mulai ngirim alamat jadi kayak buat pengalamatan bit-bit alamat gitu loh. Benar-benar. Nah, terus yang B itu dia udah memulai proses naruh datanya. Itu bener nggak sih kayak gitu? Apa dua-duanya mulai proses alamat dulu, pengalamatan dulu? Enggak, iya benar. Bapaknya kan ngomong juga kalau nggak salah pasti awal tuh dia pengalamatan dulu, kalau udah dialokasikan baru datanya baru dimasukin gitu. Hmm. Bener sih kalau Tapi kalau udah gue bener. lihat dari sini sih harusnya oke, bener. Berarti clear nomor 2. Terus yang nomor 3 ini dia kan DMA itu kan direct memory access. Dia ditanya apa bisa
bekerja bareng apa enggak sama CPU. Tadi yang gua baca tuh bisa karena dia tuh kerjanya secara paralel gitu. Ya paralel asinkronus gitu gimana? Jadi DMA itu bisa aja ngeproses ngelakuin operasi transfer data tanpa CPU-nya nggak bekerja juga. Jadi misal DMA-nya lagi transfer data, ya CPU-nya bisa ngelakuin hal lain yang nggak berkaitan sama ini. Oh ya. Dilakuin sama DMA. Iya sih. Oh iya sih, direct memory access ya. Kelebihannya itu gitu. Iya. Oke, next. Udah aman ya? Oke. Kalau yang B, ini kan katanya dari soal ini kalau lebar bus komputer A itu 12 bit. Nah, kapasitas memori itu dia 2 pangkat lebar bus. Jadi kan 2 pangkat 12. Jadi kapasitas maksimum itu katanya komputer B itu 2 kali kapasitas komputer A. Jadi kita dari ketahui kan kapasitas maksimumnya itu komputer A itu dia 2 pangkat 12 atau 4096 byte. Nah, kalau B itu katanya 2 kali kan. Hasil dari 4096 itu kali 2, hasilnya itu 8100 itu ntar buat nyari pangkatnya itu loh. Nyari pangkat 2 pangkat berapa tuh jadi di log basis 2. Oh iya. Tapi Jadi biasa nggak sih 13. Kayak kan 2 pangkat 12 gitu. Kita kaliin di 2 lagi gitu kan. Jadi kan 2 pangkat 13 langsung gitu nggak sih? Sama aja sih, ketemunya sama sih. Ya sama aja ya. Hmm. Nah, ditanya tuh jika lebar data komputer A itu 2 kali. Nah, karena harusnya bisa komputer A itu lebih cepat dari komputer B. Ya karena kecepatan data itu bergantung pada lebar bus. Iya. Benar-benar. Oh, yang Ini ada yang mau ditanya nggak? 13 bit. Oh iya, log pakai log. Itu benar-benar. Udah jelas sih kalau gue lihat sih ini di sini. Ya kan dia 2 kali lebih besar ya, jadi ya harusnya lebih cepat. Lebih cepat ininya. Menurut gue penjelasannya udah oke sih kalau di sini. Jadi aman sih. Kalau nomor 2 ini kita sesuaiin aja entah. Kalau nomor 2 ini dia cocokin aja sih kalau ini kan dia 132 nih ke modul I/O. Kalau sebelah kanan ini ya ke modul I/O juga. Kalau ini ke I/O external device yang ini. Jadi satunya kan kontrol signal. Kalau kontrol signal berarti kita C sama F kan, sama-sama kontrol. Ya kalau 2 dia A sama D karena data bits. Sementara itu 3 itu dia B sama E. Nah, kalau 4 ini kan data to environment. Ini kenapa nggak ada terhubung? Ini karena dia nggak termasuk dalam bagian ini external device ini. Contohnya itu misalnya tuh kalau kita contohnya tuh kayak mouse. Mouse itu kan kayak bergerak tuh kan dia tuh menggunakan apa sih cahaya itu buat deteksi gitu. Oh iya, apa sih optik ya? Ya. Kalau misalnya ditanya mouse gitu dia masuk ke 4 gitu. Sejauh ini ada yang mau ditanyain nggak? Udah jelas. Aman sih yang ini. Soalnya ini cuma nentuin pin-pinnya aja harusnya sih. Iya. Dari gambarnya juga udah jelas sih. Ini kalau 3 ini disuruh apa tuh jelasin maksud dari gambar nih. Itu kan dikasih tahu tuh bahwa posisi DMA itu ada 3 biji nih, ada 3 posisi sebelum fetch instruction, sebelum fetch operand dan sebelum store result. Nah, fungsi DMA breakpoint ini itu dia tuh ngambil alih sistem bus. Tapi dia tuh prosesnya tuh nggak ganggu CPU buat meningkatkan efisiensi transfer datanya.
Hmm. Di situ. Nah, kalau interrupt ini dia tuh terjadi kalau ada gangguan gitu, misalnya ada interrupt. Jadi ntar CPU-nya tuh menghentikan instruksinya sementara. Jadi dia tuh lebih fokus ke interrupt-nya nanti. Baru ntar dia ngelakuin operasi yang tadi dijalankan. Jadi tadi apa? DMA breakpoint itu gimana tadi? Yang 3 itu. DMA breakpoint tuh eh dia tuh kayak ngambil alih busnya itu loh. Tapi dia nggak ngambil CPU-nya. Oh, ya. Kalau dicari-cari tuh katanya tuh buat ningkatin apa ya gitu, efisiensi gitu. Hmm, jadi 3 terus habis itu interrupt breakpoint ya. Ini harusnya aman nggak? Apa gimana? Aman sih, aman sih. Prosedur. Ini yang Oke, bagian chat. sebelumnya tuh ini kan kita bahasnya apa? IO modul sama IO modul sama IO device gitu. Pas banget dapat soal yang keyboard komputer kan, kalau misalnya keyboard komputer tuh maksudnya tuh IO device ya. Nah, di sini tuh ada spesifikasinya. Kalau semisal dia tuh bakal memeriksa setiap 10 membutuhkan waktu 10 milisecond untuk memeriksa gitu kan. Nah, terus di sini keyboard itu bakal memeriksa setiap 200 milisecond. Bedanya antara 200 milisecond sama 10 milisecond. 10 milisecond tuh waktu yang dibutuhkan, kayak waktu yang dibutuhkan oleh keyboard untuk membaca setiap perintah. Nah, kalau 200 milisecond itu tuh timernya mereka gitu. Misal kan kalau 10 milisecond tuh anggapannya delay-nya gitu loh. Keyboard tuh membaca tuh baru ada delay itu 10 milisecond. Nah, 200 milisecond ini adalah kayak jadwalnya si keyboard itu, kayak setiap 200 milisecond tuh bakal apakah ada perintah. Perintah tuh maksudnya tuh kayak ketikan apa gimana gitu kan. Nah, di sini diperiksa dalam durasi 1 jam. Jadi kan kalau 1 jam itu kita jadiin jadi milisecond, itu jadinya tuh 3.600 milisecond. Dibagilah sama 200 milisecond. Karena kan kita mau cari berapa kali perintah itu dicek oleh keyboard selama sejam gitu kan. Karena kan keyboardnya kan 200 milisecond kan, per 200 milisecond ngeceknya. Dapatnya adalah 18.000 kali. Terus habis itu di sini beberapa detik yang dihabiskan CPU untuk memeriksa keyboard dalam waktu 1 jam. Jika komputer menggunakan teknik program IO gitu kan. Nah, itu tuh kan kita kan udah dapat tadi waktu periksanya gitu. Nah, waktu periksa itu jumlah keyboard pemeriksa dikali sama waktu periksa. Jadi kita tuh apa sih namanya, mencari kayak delay-nya gitu loh. Karena kan delay-nya itu kan 10 milisecond kalau misalnya di sini kan. Karena kan membutuhkan waktu 10 milisecond. Jadi itu nggak pure 200 milisecond untuk ininya gitu aja, pasti ada delay-nya gitu kan. Karena kan nggak semua keyboard bisa sesempurna itu, kecuali yang mahal kali. Nah, di situ waktu CPU memeriksa itu kita dapat rumusnya tuh jumlah keyboard pemeriksa atau hitungan sebelumnya itu tuh dikali sama waktu periksa. Jadi itu dari 18.000 kali itu kan itu kita kali sama waktu periksanya. Nah, dapatnya tuh 180.000 milisecond atau 180 detik. Bingung, ada yang bingung gitu? Apa gimana? Untuk soal yang ini? Ini lebih ke rumus-rumus sih. Jadi mungkin kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh. Aman sih. Oke, lanjut berarti ya ke nomor 2-nya. Nah, ini nih karena kalau kita lihat dari clock-nya kan ada 1 0 1 0 1 0, ini active low atau bisa jadi PCI gitu kan. Nah, di sini tuh kita tuh disuruh mendeteksi apa aja sih yang terjadi pada saat data 1, data 2, dan data 3 tuh masuk ke dalam ini busnya itu.
Pertama kan kita bakal nganalisis data 1. Apa aja sih yang sejajar dengan data 1? Data 1 tuh baru ada itu di clock ketiga kan. Clock ketiga di situ ada CPU kan byte enable dan di bawah juga ada TRDY sama IRDY. Maaf kayaknya gue lupa deh. Yang TRDY sama IRDY itu yang CPU-nya yang mana ada? Yang ya, Yang CPU ready-nya kan kalau kan kalau nggak salah tuh antara IRDY atau nggak TRDY itu kan ada salah satu itu CPU ready gitu. Oke dah, kayaknya tuh yang gue ingat ya, gue bakal ngejelasin apa yang gue ingat aja. Di TRDY itu dimana si memori itu ready. Jadi kan dia tuh ready pas banget pada saat clock ketiga di mana data satu juga udah mulai muncul. Nah, karena itu pada clock ketiga data valid karena IRDY dan TRDY dalam keadaan active low. Karena IRDY dan TRDY itu dalam keadaan active low, maka CPU dapat membaca data 1. Oke, untuk data 2 ada jawabannya di halaman sebelahnya. Nggak, kita ini aja deh, lihat analisis gambarnya aja deh. Oke. Di data 2 itu tuh baru muncul setelah data 1 tuh ngelewatin clock 3, clock 4, hingga clock 5. Nah, di pertengahan clock 5 itu ada data 2 baru muncul. Nah, data 2 muncul itu apa aja sih yang ada di sana gitu kan, event-event yang ada di sana di bus selama data 2 tuh muncul. Nah, kita lihat di sini IRDY itu masih active low. Dan TRDY itu juga masih active low. Sehingga data 2 pada clock 5 itu valid atau bisa dibaca oleh CPU. Karena kan apa sih kita tuh nentuin data 2, data-data gitu itu bisa dibaca oleh CPU atau bisa dikeluarkan oleh memori sesuai dari IRDY atau TRDY itu juga. Nah, kemudian kita ke data 3. Setelah data 2 itu muncul dalam kurun waktu 1 clock kan dari 5 ke 6, baru data 3 muncul. Data 3 muncul pada clock 6. Nah, di sini ada aneh karena IRDY itu tidak aktif. Karena kan kalau dilihat di G, IRDY itu ke atas. Jadi bukan active low. Iya. Tapi TRDY itu active low. Jadi kan otomatis kan CPU itu nggak bisa ngebaca data 3 karena dia belum ready. Tapi pada saat clock 7, IRDY kembali active low, di mana data 3 mulai valid dibaca oleh CPU pada saat dia di clock ke-7. Hingga seterusnya sampai data 3 habis. Oh, berarti data 3 itu baru bisa diakses tuh di clock 7 ya, karena dia mulai active low lagi. Di IRDY-nya. Pokoknya kalau mau berpatokan tuh sama IRDY sama TRDY-nya aja gitu deh. Oke, lanjut nomor 3. Aman. Nah, di nomor 3 tuh sebenarnya ada apa? I/O device ya. Kalau di sini ada perangkat eksternalnya itu mouse optik. Mouse yang biasanya kita pakai, yang biasa tuh kayak ada laser-laser merahnya itu loh di bawahnya itu. Nah, kalau ini kita tuh nentuin apakah dia itu apa, mouse kah, keyboard kah, itu tuh kan itu sebenarnya hanya untuk menentukan transducernya ini mengubah data apa menjadi data digital gitu kan. Kita mulai dari transducer dulu deh, karena kan kita udah tahu kalau misal ini mouse optik, di mana dia tuh mengubah sinyal atau data cahaya menjadi data digital. Lalu buffer itu kalau misalnya di materi sebelumnya itu tuh adalah tempat penyimpanan. Maaf, bukan materi sebelumnya, materi sistem operasi ya. Itu tuh kayak tempat penyimpanan sementara. Dimana karena saking cepatnya sensor itu membaca, itu tuh dia tuh biasanya itu tuh bisa jadi tidak valid datanya karena saking kencangnya. Komputer tuh nggak bisa menerima sekencang itu atau segala macamnya lah. Pokoknya tuh harus disimpan terlebih dahulu, baru bisa dikirimkan ke data untuk memvalidasi atau apapun itulah. Lalu di sini ada control logic. Control logic itu di mana sebagai penentu aktivitas dan status device mouse optik.
control logic itu tuh biasanya dapat mengirimkan ke komputer apakah apa sih namanya perangkat ini capable ke komputer apa enggak. Kan kalau misalnya kita kayak baru masukin USB itu kan bisa ada tuding, ada kayak notifikasinya gitu lah. Nah, itulah peran control logic ada di sini. Control logic juga bisa dikendalikan juga oleh komputer juga gitu kan. Apakah kita bisa nge-customisasi dan segala macamnya juga di control logic. Benar sih. Ada yang mau ditanyain? Aman sih. Oke. Udah ada. Yang tadi. Ini ada. Di sini menjelaskan urutan aktivitas yang terjadi sejak program terinterrupt. Jadi program di interrupt itu ada tahap-tahapnya. Itu yang pertama tuh dia tuh harus mendeteksi interruptnya. Dimana kalau ada misalnya ada interrupt, dia tuh program itu bakal terhenti. Nah, jika ada, dia tuh bakalan melanjutin untuk ngenangin si interruptnya itu. Terus setelah itu kalau misalnya ada interrupt, dia tuh bakalan melakukan simpan konteksnya. Dia tuh CPU-nya tuh menyimpan alamat instruksinya si program counter ini. Terus tuh datanya tuh disimpan untuk dikaitin ke si prosesornya ya kalau. Terus atur alamat. Itu yang selanjutnya ngatur program counternya, alamat program counternya buat diisi sama buat ini apa namanya, buat penanganan si interruptnya. Nah terus selanjutnya tuh ada dia tuh mengeksekusi program interruptnya. Nah si prosesor ini menjalankan program buat nanganin interruptnya. Misalnya ada memproses data dari perangkat. Terus tahap selanjutnya itu ada pengembalian konteks. Dia tuh setelah selesai prosesornya tuh ngebalikin alamat yang tadi disimpan dan langsung bisa dilanjutin lagi. Digunakan kembali ya. Digunakan kembali. Soal nomor 2. Nah, di sini model bus sinkron ketika diberikan perintah red. Pada T1 di sini di T1 tuh dia tuh siklus status alamat ya. Pada awalnya tuh dia tuh CPU-nya naruh alamat di valid address di bus alamatnya. Setelah itu pas udah diaktifin write-nya, dia tuh bakalan ngasih tahu kalau write-nya ini bakalan dijalanin. Terus targetnya itu bakalan melakukan persiapan dulu buat nerima datanya. Setelah itu lanjut ke T2-nya. Itu siklus transfer data. Terus data yang akan ditulis tuh bakal diletakin di bus datanya oleh CPU ini atau valid datain. Terus perangkat targetnya itu bakalan menerima data berdasarkan alamat yang diberikan. Terus yang T3-nya confirm atau acknowledge. Di sini yang device target ini bakalan ngirim sinyal acknowledge konfirmasi ke CPU kalau data yang diterima itu udah diterima dengan benar. Terus kalau udah selesai write-nya tuh bakalan busnya tuh dikembalikan ke keadaan idle. Ya kalau misal nggak ada lanjutannya gitu ya. Yeah. Next. Ini gak ada yang dasarnya kan?
Coba ada yang nanya nggak? Sebenarnya aman sih. Iya, aman-aman ini. Aman sih. Hmm. Di sini Ini tuh nomor cuman berapa aja? yang 3 ini, gua ngerasanya ini kayaknya gak ada yang jalan bersamaan deh. Menurut kan gimana? Yang nomor 3. Maksudnya gimana? Soalnya ini kan dia ini bukan ada nggak ada interrupt kan? Dia sequential. Jadi menurut gue ini nggak ada yang jalan secara bersamaan. Oke, coba gue jelasin dulu deh. Oke, boleh. Di sini tuh asumsi gue tuh kalau eksekusinya tuh dijalin saling bersamaan tuh di nomor 2 karena di sini kita lihat kalau si panahnya itu menuju ke IO command-nya sehingga dia tuh menunjukkan kalau program eksternal ini lagi dijalanin. Nah, karena program eksternal lagi dijalanin, dia tuh bentar. Nah, apa namanya? Kan program ini write ya. Iya. Pas dia lagi perlu dikirim ke CPU ke perangkat eksternal, dari CPU ke perangkat eksternal tuh selama proses ini kan CPU ini dapat melanjutkan aktivitas lain gitu. Jadi tetap aja dia bisa ngelanjutin ngelakuin aktivitas lain. Itu bisa dibuka nggak jendelanya? Makanya dia tuh di program 2 nomor 2 ini bisa gitu. Si asumsi gue. Menurut kalian gimana? Berarti yang 2 ini dia jalan bersamaan sama apa? Sama program eksternalnya. Ini kan di device eksternal nggak sih? Soalnya kan user program. Kalau asumsi gue ya ini soalnya dia nggak ada interrupt. Jadi ini masih sequential, jadi nggak ada yang bersamaan. Jalannya satu-satu ya? Iya, udah selesai satu kan, udah selesai tuh, lanjut kedua, lanjut. Nggak ada yang interrupt gitu. Kan tanda interrupt tuh kayaknya ada tanda khasnya tuh kayak bintang tuh. Logo bintang gitu. Tapi ini kayaknya nggak bersamaan menurut gue ya. Nggak ada yang bersamaan. Oh iya, karena sequential ya. Iya. Oke. Dia berurut itu dari satu. Sudah selesai satu kan udah itu kan dia selesai dari komen tuh. Biasanya kalau interrupt tuh dia cuma sampai di sini di tengah ini doang. Kalau interrupt ntar dia lanjut lagi di bawahnya. Ini dia dua-duanya langsung. Jadi kayaknya tidak ada yang bersamaan. Oke. Gua offin ya.